Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar Bani Umayyah di Damaskus. Kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Bidang pemerintahan. Struktur dan administrasi pemerintahan Bani Umayyah merupakan penyempurnaan dari Khulafaur Rasyidin yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab. Wilayah kekuasaannya yang luas terbagi pada beberapa provinsi yang dipimpin oleh gubernur atau amir yang diangkat oleh khalifah. Beberapa orang katib, sekretaris mendampingi gubernur, seorang hajib, pengawal dan kepala rumah tangga istana, dan pejabat-pejabat lainnya antara lain Sahib al-Khoroj, pejabat pendapatan, Sahib al-Syurtah, pejabat kepolisian, dan Kadi, hakim atau kepala keagamaan. Kadi dan pejabat pendapatan diangkat oleh khalifah dan bertanggung jawab kepadanya secara langsung. Selain itu, dalam pemerintahan Bani Umayyah dibentuk juga beberapa diwan atau departemen, yaitu Diwan al-Rasail, mengurusi surat-surat negara, Diwan al-Hatam, pencatatan semua keputusan khalifah atau peraturan-peraturan pemerintahan, Diwan al-Khoroj, mengelola pendapatan negara, Diwan al-Barid, layanan pos dan pengiriman informasi berita, Diwan al-Jundi, Departemen Pertahanan yang bertugas mengorganisasi militer. Bidang hukum. Al-Qadha merupakan badan peradilan yang dipimpin oleh seorang kadi. Badan ini bertugas membuat fatwa hukum dan peraturan sesuai dengan tuntunan Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad. Al-Hizbah merupakan badan yang menangani masalah kriminal. Al-Mazalim bertugas meninjau kembali kesahihan dan keadilan putusan hukum oleh kadi. Badan ini lebih tinggi dari Al-Qadha dan Al-Hizbah. Bidang sosial, yaitu menjalin hubungan terhadap negara taklukan seperti Mesir, Persia, dan Eropa. Berkat hubungan ini, lahir kreativitas baru pada bidang seni dan ilmu pengetahuan. Dome of the Rock di Yerusalem merupakan salah satu bangunan monumen terbaik pada masa Bani Umayyah. Bidang ekonomi. Perdagangan, yaitu adanya pelabuhan dagang di kota Basrah, yaitu di Teluk Persia, dan Aden. Pemberian gaji tetap dari Bait al-Mal. Pengumpulan pajak ditetapkan oleh khalifah sebanyak 2,5% dari pendapatan. Ekonomi yang mapan mampu mendorong terbentuknya bangunan masyarakat muslim yang rapi, khususnya pada aspek kerukunan antar umat beragama. Bidang keagamaan. Fanatisme agama dari bangsa Arab dipandang efektif dalam membangun negara Islam. Masjid dan bangunan artistik banyak dibangun memenuhi kota. Ilmu agama sudah tampak berkembang pada masa Bani Umayyah ini. Banyak ulama yang fokus pada kajian ilmu keagamaan, seperti ilmu tafsir, hadis, dan hukum Islam. Selain itu, berkembang pula ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu agama, yaitu ilmu-ilmu bahasa seperti nahwu, bahasa, dan sastra. Imam mazhab yang hidup pada masa ini adalah Imam Hanafi atau Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas. Pada bidang tasawuf, terdapat Hasan al-Basri dan Robi'ah al-Adawiyah. Dalam bidang hadis, terdapat Umar bin Abdul Aziz. Dalam bidang tafsir, terdapat Abdullah bin Abbas dari Madinah, Abdullah bin Mas'ud dari Mekah, Sa'ad bin Zubair, dan Mujahid murid Ibnu Abbas. Bidang pendidikan. Tradisi Arab dengan produk syair lebih menonjol dibandingkan tradisi ilmiah. Meski demikian, ilmu kimia dan pengobatan menjadi disiplin ilmu yang dikembangkan pertama kali. Mereka menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas ilmiah
termasuk syair, sejarah, diskusi, dan akidah, serta pembelajaran lainnya. Adapun beberapa cendekiawan Muslim pada masa Bani Umayyah sebagai berikut. Ilmuwan yang pertama kali menerjemahkan buku berbahasa Koptik dan Yunani tentang astrologi, kimia, dan kedokteran adalah Khalid. Abdullah bin Abbas dan muridnya Atta bin Rabbah adalah orang pertama yang mendalami ilmu fikih di Mekah. Zaid bin Sabit adalah sahabat Nabi yang menjadi sekretaris dalam menuliskan wahyu. Hasan al-Basri, Ibnu Syihab al-Zuhri, dan Abdullah bin Mas'ud adalah tokoh otoritatif dalam bidang hadis. Adapun ahli hadis dari Kufah, yaitu Amir bin Syarahil al-Sya'bi. Al-Ahtal dikenal sebagai penyair istana pada masa Abdul Malik. Penyair favorit pada masa Umar bin Abdul Aziz adalah Jarir dan Al-Farasdak. Jamil terkenal dengan lirik cinta, dan Umar bin Abu Robi'ah dikenal sebagai sang penyair tentang cinta.